Islam dengan santun dan damai melalui dakwah, khutbah, serta tabligh. Nah, untuk itu kita mulai berdoa terlebih dahulu. Duduk, siap, gerak. Sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Jadi ibu-ibu sekalian, berdoa dalam hati mulai. Doa disukan beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan cek kehadiran kalian terlebih dahulu. Ibu lihat bangkunya sudah lumayan penuh dan Ibu hitung tadi sehadir semua. Jadi karena hadir semua, Ibu akan sebutkan satu nama dan tolong yang Ibu panggil namanya silakan nyanyikan lagu wajib nasional. Rifki Ahyar Maulana. Telah menjadi lautan api, mari merebut kembali. Hilal Anjasmara. Sebelum kita pembelajarannya dimulai, sebagai pembiasaan kita baca Al-Quran terlebih dahulu. Silakan boleh digunakan handphonenya bagi yang tidak kelihatan, tapi bagi yang kelihatan boleh dilihat layarnya. Dibuka surat Ali Imran ayat 104. Kita baca sama-sama ya. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul adzim. Baik, minggu lalu kita sudah membahas tentang pengertian-pengertian mengenai dakwah, khutbah, dan tabligh. Kita review terlebih dahulu. Khutbah adalah ceramah yang dilakukan pada waktu tertentu. Yang berasal dari kata kataba yaktubu khutbatan yang berarti ceramah atau pidato. Baik, betul sekali apa yang tadi dikatakan oleh Robi, Dimas, dan Rasdan bahwa khutbah, dakwah, dan tabligh itu merupakan 3 bentuk komunikasi dalam Islam sebagai wadah atau sarana untuk menyebarluaskan Islam. Nah, adapun tujuan menyebarkan ajaran agama kepada umat Islam ini adalah senantiasa untuk selalu mengajak ke dalam kebaikan dan untuk selalu mengikuti syariat Islam. Nah, hari ini tujuan pembelajaran kita ada 4 poin. Yang kedua, itu setelah kalian memahami materi terkait dakwah minggu lalu, hari ini kita akan mempresentasikan mengenai ketentuan dakwah, khutbah, dan tabligh secara lugas. Silakan disiapkan gadgetnya. Kita akan melaksanakan pretest melalui aplikasi Quiz
gambar di tengah, gambar 4.2 memperlihatkan bahwa dakwah dalam dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Ini menggambarkan kesetaraan dalam kegiatan dakwah di mana baik laki-laki maupun perempuan berhak untuk berdakwah dan menyampaikan ajaran agama dan berperan dalam mengajak kebaikan. Di sini saya akan menyampaikan opini saya terkait gambar 4.3 yaitu contoh dakwah bilhal, yaitu contoh dakwah bilhal itu adalah dakwah perbuatan di mana di gambar itu memperlihatkan kita tentang kebersihan lingkungan. Baik, betul tadi yang dikatakan oleh Iqbal, Akbar, dan Bilqis bahwasanya gambar yang ada di depan kalian ini 4.1, 4.2, dan 4.3 menggambarkan bahwa yang namanya mengajak kebaikan itu tidak mengenal genre. Baik laki-laki maupun perempuan itu boleh sah-sah saja untuk berdakwah siapapun itu. Kemudian dakwah itu tidak hanya harus berbicara di depan, tapi dakwah itu bisa memberikan contoh yang baik. Bahkan Rasulullah SAW itu juga memberikan tauladan yang baik. Hari ini pembelajaran kita mengenai dakwah, khutbah, dan tabligh kita akan perkuat dan kita akan perdalam kembali melalui presentasi yang sudah kemarin Ibu tugaskan kepada kalian dan bahan-bahannya sudah kalian buat di minggu yang lalu. Untuk proses presentasinya, Ibu akan undi kalian melalui wellofnames.com. Kelompok presentasi yang pertama dulu ya, kita mulai undi. Baik, kelompok 7. Mana kelompok 7? Oke, siap ya. Kelompok 2, mana kelompok 2? Siap ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan nama saya Emmanuel Islam dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pengertian dan tanda ketika dakwah. Maka dari itu, saat kita berdakwah harus memperhatikan hal-hal yang saya sebutkan tadi seperti berpacara berpakaian, intonasi suara, dan juga adab-adab lainnya. Ada sedikit kata-kata dari presentasi hari ini dan quotes of the day lah ya. Kata-kata yang lembut adalah senjata dakwah yang paling ampuh. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk sesi selanjutnya, bila ada pertanyaan, silakan. Bukankah dakwah itu ada 4, yaitu amar, ma'ruf, nahi, dan munkar? Sebutkan pengertiannya dan contohnya. Terima kasih. Contoh amar ma'ruf dan nahi munkar, yaitu mendirikan sholat dan mendoakan orang lain dan bersikap tabah dan sabar dalam setiap ujian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan ridho kita bisa berkumpul di kelas ini dengan keadaan sehat walafiat. Sebelumnya terima kasih kepada Bu Dini telah memberikan waktu dan tempat untuk memaparkan presentasi pada hari ini. Kami kelompok 4 sangat antusias untuk memaparkan materi kami yaitu tabligh dan ketentuan tabligh. Saya Rizdan sebagai moderator bersama rekan saya Hilal dan Rizky sebagai presenter, Iqbal sebagai desainer presentasi, Lutfi sebagai operator presentasi. Siap untuk berbagi materi kami. Seperti yang kita tahu, tabligh itu adalah salah satu dari 4 sifat wajib Nabi. Yang pertama adalah sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tabligh. Tabligh dalam bahasa Arab adalah balago. Balago berarti menyampaikan atau memberitahukan. Dalam konteks Islam, tabligh merujuk kepada tugas Nabi untuk menyampaikan ajaran-ajaran Islam dan juga memberitahukan kepada umat-umatnya. Untuk menyampaikan ajaran-ajaran Allah kepada umatnya, yaitu dengan cara memperluas
pemahaman tentang Islam, meningkatkan keimanan ketakwaan dan membangun masyarakat yang lebih baik. Berdasarkan materi yang kita bahas tadi, bila ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan. Kami akan memberi jawaban kepada kawan. Karena kami di sini presentasi bukan mengisi hati sunyi. Bagaimana peran tabligh dalam membangun hubungan yang harmonis antara umat Islam dan umat beragama lainnya? Konsistensi. Oke, terima kasih Rizky atas pertanyaannya. Tadi pertanyaannya bagaimana cara membersihkan diri untuk tabligh dalam agama kita dan juga agama orang lain. Seperti penjelasan saya di awal, tabligh itu adalah merujuk kepada konteks agama Islam, yaitu merujuk pada tugas Nabi untuk menyebarkan agama kepada umat-umatnya. Dalam konteks pertanyaan Rizky, bagaimana cara kita untuk menyebarkan tabligh kepada agama di sekitar kita, yaitu dengan cara memposisikan diri kita dengan baik, yaitu pertama dengan cara toleransi yang baik. Untuk kesimpulan dapat dijelaskan, yaitu dalam penjelasan saya tadi dapat disimpulkan bahwa tabligh itu sangat penting karena tabligh adalah peran utama untuk menyebarkan agama Islam dan juga memberitahukan hal-hal baik kepada umat beragama. Dan begitu kesimpulan saya, kembali ke moderator. Baik, sebelum presentasi diakhiri, kami kelompok 4 ingin menyampaikan terima kasih atas atensi teman-teman yang kami perhatikan selama kami berpresentasi. Bila kami ada kesalahan, mohon dibicarakan baik-baik, jangan malah mencari yang lebih baik. Kesepian tanpa kasih, sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada kelompok 1, kelompok 4, kelompok 7 dan kelompok 2 atas presentasinya. Intinya adalah yang namanya dakwah, khutbah serta tabligh itu adalah proses penyampaian ajakan kepada kebaikan. Seperti yang tadi dipertanyakan oleh Rasdan mengenai mengenai amal ma'ruf nahi munkar, bahwasanya konteks dakwah itu harus memuat hal-hal tersebut, harus mencegah terhadap keburukan, mengajak terhadap kebaikan. Tadi juga dikatakan quotes of the day bahwa dakwah itu adalah kata-kata yang lembut. Artinya apa? Tidak perlu kalian meneriaki seseorang, tidak perlu kalian mengata-ngatai seseorang agar dia sadar terhadap apa yang setelah dia lakukan. Cukup dengan perkataan lembut, cukup dengan ajakan yang biasa saja, dan cukup dengan tidak memaksa. Tugas manusia itu adalah memberitahu, bukan memaksa. Begitu pula tugas guru. Tugas guru itu adalah memberitahu kalian agar kalian menjadi lebih baik. Adapun menjadi lebih baik atau tidak itu pilihan kalian. Life is choice. Hidup itu pilihan. Sekarang kita masuk ke evaluasi pembelajaran. Silakan handphonenya dikeluarkan. Kita lihat sama-sama cara penggunaannya ya. Gimkit.com. Boleh dilihat dulu. Coba saya minta tolong satu orang saja, silakan boleh berdiri, bacakan sekeras mungkin kesimpulan hari ini. Kesimpulannya adalah poin pertama, dakwah adalah aktivitas mengajak orang lain untuk mengikuti dan mengamalkan ajaran Islam. Tujuannya adalah menyebarkan kebenaran agama Islam dan meningkatkan keimanan serta ketakwaan umat muslim kepada Allah SWT. Akan kalian lakukan refleksi pembelajaran nanti di Google Form, linknya sudah saya share ke grup kelasnya. Kemudian untuk minggu depan
pelajaran tersebut dan diupload ke YouTube atau boleh kalian upload di Instagram. Tag Instagram saya agar saya mudah untuk menilai kalian. Paham ya? Mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan pembacaan istighfar 3 kali. Astagfirullah.